Halo anak-anak semua, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral memberikan gambaran bagaimana suatu data cenderung memusat ke suatu nilai tertentu. Ini merupakan lanjutan dari materi statistika yang sudah kita pelajari dengan penyajian data. Nah, contoh untuk ukuran pemusatan data adalah hasil ujian matematika suatu kelas mempunyai rata-rata 70. Maka data hasil ujian tersebut cenderung berada di sekitar 70. Mungkin kalian pernah mendengar statement seperti ini atau dari Bapak Ibu guru kelas kalian di kelas lainnya, di pelajaran lainnya pernah menyampaikan bahwa oh rata-rata nilai di kelas ini berapa. Nah, itu merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Nah, ada 3 jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama, yang tadi kita sudah kasih contoh, itu adalah rata-rata atau disebut juga mean. Mean bilangnya. Yaitu menghitung rataan dari sekumpulan data. Yang kedua disebut dengan modus, yaitu datum yang sering muncul. Yang ketiga adalah median atau ukuran tengah data yang telah diurutkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rata-rata. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan X bar. Adalah hasil penjumlahan semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Misalkan data tunggal memiliki n datum, sejumlah n datum ya, yaitu datum pertama adalah X1, datum kedua adalah X2, dan seterusnya sampai Xn. Maka nilai dari X bar atau rata-ratanya adalah dijumlahkan seluruh datumnya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn dibagi dengan jumlah datum yaitu N. Contoh yang kita bisa hitung adalah hitunglah mean atau rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Dari sini kita tahu bahwa ini ada sejumlah 7 datanya. Datumnya ada 7. Sehingga menghitung X bar-nya adalah dijumlahkan semuanya. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 lagi tambah 7. Kemudian dibagi jumlahnya yaitu 7. Maka diperoleh hasilnya adalah 56 dibagi 7 yaitu 8. Jadi kita dapat kesimpulan rata-rata dari data tersebut adalah 8. Contoh yang kedua, kalau bentuknya dalam bentuk tabel yang berbobot seperti ini, kita membacanya begini. Ada nilai 5 sejumlah 4, nilai 10 sejumlah 6, nilai 15 sejumlah 8, dan nilai 20 sejumlah 2. Untuk menghitung ini sama saja, cuman kita perhatikan karena ini sudah ada bobotnya, berarti bentuknya adalah kita mengalikan dengan bobot. Jadi ada frekuensinya dikalikan juga. Jadi 5 dikali 4, kemudian ditambah dengan 10 dikali 6, ditambah dengan 15 dikali 8, ditambah dengan 20 dikali 2, dibagi dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Maka hasilnya adalah 240 dibagi 20, yaitu hasilnya 12. Maka kesimpulannya ini menjadi rata-rata dari data tersebut adalah 12. Ini untuk menghitung rata-rata dari data tunggal. Untuk data berkelompok, kita dapat hitung dengan 2 cara, yaitu menghitung dengan yang pertama dengan menggunakan nilai tengah atau disebut dengan XI. Cara menghitungnya adalah dengan rumus X bar sama dengan sigma. Sigma artinya jumlah. Jadi kita jumlahkan dulu perkalian antara nilai tengah dan juga frekuensinya dibagi dengan total frekuensinya.
Nah, untuk mencari nilai tengah, dari ini kan masing-masing kelas ya ada nilai tengahnya, yaitu dilakukan dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini sudah pernah pada materi sebelumnya. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan simpangan rata-rata sementara. Dilambangkan dengan XS. Untuk rata-rata sementaranya adalah XS, kemudian simpangannya adalah D, kita simbolkan D. Nah, digunakan di sini adalah X bar sama dengan XS rata-rata sementara ditambah dengan sigma atau penjumlahan dari FI dikali DI, yaitu frekuensi dikali dengan simpangannya. Simpangannya diperoleh dengan nilai tengah dikurang dengan rata-rata sementara. Ya. Rata-rata sementara diambil dari salah satu nilai tengah XI yang memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat contoh berikut. Sebanyak 21 orang bekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut, sesuai dengan tabel. Hitunglah tinggi rata-rata. Nah, ini lihat ada data seperti ini dalam bentuk data berkelompok, maka kita bisa menghitung dulu. Yang pertama adalah nilai tengahnya, XI-nya. Ingat, nilai tengah itu diperoleh dari batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya yang mana? Ingat lagi materi sebelumnya. Batas atas ini, batas bawah ini batas atas dari masing-masing kelas ya. Dijumlahkan kemudian dibagi 2. Maka untuk kelas pertama diperoleh nilai tengahnya adalah 153. 151 tambah 155 dibagi 2. 153. Yang kedua diperoleh 158, yang ketiga 163, yang keempat 168, yang kelima 171, 173, yang keenam adalah 178. Kemudian setelah kita tahu nilai tengahnya, maka kita kalikan lagi nilai tengah dengan frekuensi masing-masing. Berarti 153 dikali 3, 459, 158 kali 4, 632, 163 dikali 4, 652, dan seterusnya. Maka penjumlahan dari nilai tengah dikali dengan frekuensinya adalah 3458. Nah, dari hasil ini, ingat lagi rumus untuk rata-rata X bar itu adalah jumlah seluruh perkalian ya, sigma dari FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kita lihat dari tabel sudah diperoleh ya, jumlah perkalian FI/XI itu adalah 3458 dibagi dengan FI-nya 21. 3458 dibagi 21 yaitu 164,67. Jadi tinggi rata-rata adalah 164,67 cm. Ini kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan nilai tengah. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita menggunakan rata-rata sementara dan juga simpangannya. Rata-rata sementara atau X bar S ya, itu diperoleh dengan nilai tengah yang tertinggi ya. Kita perhatikan di sini itu berada di kelas 166 sampai 170, yaitu XS sama dengan 168. Kenapa? Karena frekuensinya tertinggi, yaitu 5. Nah, XX-nya kita sudah peroleh, maka masing-masing kita hitung simpangannya. Simpangannya dulu diperoleh dari rata-rata sementara XX dikurang dengan XI. Berarti kita kurangkan nih. XS berarti 168 dikurang dengan 153. Hasilnya adalah 15, negatif 15. 168 dikurang 158.
min 10. 168 dikurang 163, min 5. Kemudian 0. Kemudian 5. Kemudian 10. Nah, setelah kita dapat XS kurang XI yang disebut dengan DI atau simpangannya, maka kita cari lagi perkalian antara frekuensi dan juga simpangannya. Ya, FI-nya dengan simpangannya. Berarti 3 kali negatif 15 adalah negatif 45, 4 kali negatif 10 adalah negatif 40, 4 kali negatif 5 adalah negatif 20, dan seterusnya. Sehingga hasil penjumlahannya FIDI, sigma FIDI ya, itu adalah negatif 70. Nah, dari sini kita ingat lagi rumus dari rata-rata untuk menggunakan cara ini adalah X bar S ditambah dengan sigma FIDI dibagi sigma FI. Yaitu XS-nya adalah 168 ditambah dengan negatif 70 dibagi dengan 21. Dari sini diperoleh 168 kurang dengan 3,333 sekian. Maka hasilnya juga sama 164,67. Sama dengan cara yang sebelumnya. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Nanti kalian harus latihan juga untuk lebih memantapkan bagaimana kamu menghitung rata-rata dengan dua cara ini. Kita ketemu di video berikutnya.